Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, atas izin Allah Jalla wa Ala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang tak terhingga sehingga kita bisa berkesempatan hadir di majelis ilmu ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik, petunjuk, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan kita bisa mengarungi kehidupan dunia ini dengan kebaikan dan kebaikan. Ahibati fillah rahimakumullah. Langsung saja pada pekan keempat ini kita akan masuk kepada pembelajaran menelaah ayat-ayat Al-Quran dalam sudut pandang Lughatul Arabiyyah. Kita akan mulai terakhir pada surat apa ya ikhwan? Al-Kautsar, sudah Al-Kautsar? Apakah sudah masuk dan sudah kita bahas surat Al-Kautsar ya ikhwan? Sudah Ustaz. Sudah ya. Nah, ya berikutnya surah Al-Ma'un, kelas Kayaknya belum deh Ustaz. belum ya. Bagaimana kepada ikhwan yang lain? Pak Pandu, Pak Rafiq, Pak Rian? Khawatir Ana lupa. Coba. Ana nggak ingat saat rasanya juga belum ya. Belum ya. Tayyib. Ya. Hari ini kita akan membahas suratul Ma'un. Ya. Al-Ma'un. Ya. Dari mana asal kata Al-Ma'un? Ya. Nanti kita akan bahas insyaallah ta'ala. Tayyib. Ikhwani fillah rahimakumullah. Rahimakumullah. Insyaallah pada surat Al-Ma'un ini kita akan baca terlebih dahulu ya ayatnya dari ayat pertama sampai ayat ke-7, dan dimohon kepada ikhwan sekalian untuk mengaktifkan mic-nya, menyalakan mic-nya, dan dibaca dari ta'awudz ya. Kepada ikhwan dipersilakan. Wahid, ihnan, talatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim
ولا لا يحض على طعام طعام المسكين فويل فويل للمصلين للمصلين الذين الذين هم عن الذين هم صلاتهم ساهون صلاتهم ساهون الذين هم الذين هم يراءون يراءون ويمنعون ويمنعون. الماعون. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Syukran wa jazakumullahu khairan jaza. Semoga Allah memberikan ganjaran bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, yang dimana satu hurufnya akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Alhamdulillah, ikhwan fillah, rahimakumullah, pada surah Al-Ma'un kita telah membaca atau mungkin sudah hafal ya dari surah Al-Ma'un ini. Akan tetapi, sudahkah kita memahaminya bukan hanya sekedar terjemahan, tapi dalam sudut pandang bahasa Arab? Maka kita akan mulai pada ayat yang pertama. Ya. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Silakan bisa diartikan di terjemahan Mushaf Departemen Agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Bukan kamu orang yang mendustakan agama. Iya, thayyib. Ya, subhanallah, pada ayat ini sudah dimulai ya sebuah pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan ditujukan kepada kita umat Islam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pernah belajar ya. Ahadza kitabun Apa artinya Apakah Apakah? Masya Allah, tabarakallah. Apakah? Tapi kenapa diganti di terjemahan Departemen Agama diartikan tahukah? Nah, perhatikan di sini. Apabila bertemu kata ro'aita. Ro'aita itu diambil dari kata kerja ya. Ro'a, yara. Ya. Artinya melihat. Ya. Melihat. Tapi bukan hanya sekedar melihat. Ro'a yara itu adalah melihat, mengamati, dan memperhatikan. Ya. Maka secara bahasa, ya, artinya adalah perhatikanlah, ya, atau tahukah engkau, apakah engkau bisa memperhatikan, melihat, mengamati, alladzi, isim mausul, atau nanti kita belajar kata sambung, ya, orang yang yukadzibu, dari kata kadzaba yukadzibu, kadzab, kita yang gampang dipahami oleh kelas I aja ya. Kadzabun. Ya. Ini adalah julukan kepada salah satu dedengkot munafik di zaman Nabi. Ada namanya orang munafik namanya Musailama Al-Kadzab. Ya. Apa artinya kadzaba yukadzibu ya ikhwan? orang yang Dusta. berdusta? Orang yang berdusta. Berdusta, berbohong. Ya. Maka lihatlah. Nah, maksudnya di sini, apakah engkau melihat, mengetahui, tahukah kamu orang yang mendustakan biddin? Bi adalah huruf jar yang sudah kita pelajari ya ikhwan. Maka harokat akhir kasrah biddin yang menunjukkan tentang atau pembahasan berkaitan tentang hal tersebut.
Biddin berarti tentang agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya. Ini sebuah pertanyaan besar nih untuk kita. Kira-kira orang yang mendustakan agama ini pilihannya hanya ada dua ya, ikhwan. Orang kafir ataukah orang munafik? Ya. Mereka mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah. Disebut juga orang kafir. Tapi ada orang yang sholatnya sama seperti kita. Ngakunya Islam. Tapi hatinya seperti orang kafir. Mereka itu adalah siapa ya ikhwan? Siapa ya ikhwan? Orang-orang Orang munafik ya, Ustaz. orang-orang munafik. Masya Allah. Sahih. Ya. Orang-orang yang tertutup hatinya. Ya. Dengan kezaliman dan kezaliman sehingga hatinya kafir. Tapi jasadnya seperti orang Islam. Ya. Maka orang-orang munafik. Antara orang kafir ataupun orang munafik. Ya. Nah, ini sedikit disclaimer juga ya bahwa orang kafir dan orang munafik itu nanti akan kekal ya selama-lamanya di dalam api neraka. Bahkan orang munafik dikatakan oleh Allah fiddarkil asfali minan nar. Di paling bawah neraka yang paling bawah. Fahim tum insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, insya Allah. Insyaallah. Ya, jadi jelas ya di sini sebuah pertanyaan ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan, yang berbohong, membohongi agama, yaitu agama Islam? Maka di ayat yang kedua, Allah katakan, "Fadzalika alladzi yad'ul yatim." Apa artinya ya ikhwan? Itulah orang yang menghardik anak Orang yatim. yang menghardik anak yatim. Ya, subhanallah. Mungkin kalau di Departemen Agama, terjemahannya ada tambahan maka. Ya, Iya, kalau maka yang antum, jangan sampai tertinggal nih. Kalimatnya harus sempurna sesuai dengan teks ya. Ya. Nanti kita komparasikan nih dengan secara bahasa. Apakah sesuai ya ataukah memang kalimatnya berbeda tapi maknanya sama. Ya, agar mudah untuk dimengerti. Ya, maka fadzalikal ladzi yad'ul yatim secara bahasa fa yang artinya maka. Fa itu adalah sebuah tawabi', huruf yang mengikuti dan melanjutkan pada ayat sebelumnya. Ya. Seperti pada kata kemudian. Ya, setelahnya, selanjutnya. Ya. Maka yang dibahas pada ayat pertama itu menceritakan tentang zalika, itulah. Siapa itulah? Alladzi, orang-orang yang. Dan maka itulah orang-orang yang. Yadu'ul yatim. Kalau di terjemahan artinya adalah menghardik. Apa yang dimaksud dengan menghardik ya ikhwan? Apa yang antum ketahui tentang menghardik? Apa itu menghardik? Silakan. Kita buka ruang diskusi ya. Menghardik tuh seperti apa? Membentak-bentak gitu, Ustaz. Membentak. Boleh. Gak apa-apa. Kita buat ruang diskusi. Ini urusan Iya. benar salah urusan nanti ya. Ada lagi selain itu ya ikhwan? Menghardik, membentak. Apa kasar gitu maksudnya.
Berbuat berkata kasar atau berbuat nih? Dia bisa berbuat juga, Ustaz. Bisa berbuat, bisa berkata kasar atau berbuat kasar, gitu ya? Iya, Nah, ya, baik, ya. Ini mungkin yang kita tahu tentang kata menghardik. Kenapa di terjemahan ditulis menghardik? Karena diambil dari kata da'a yadu'u. Ya. Artinya, pada asalnya artinya adalah ya, membiarkan, menelantarkan, ya, membiarkan dan menelantarkan, ya. Bagaimana ada orang yang menelantarkan? Otomatis, ya, ikhwan. Kalau orang menelantarkan, mengesampingkan, ya, mengabaikan, maka dia akan melakukan berbagai macam kejahatan. Seperti apa? Membiarkan. Anak yatim dibiarkan kesusahan. Ya. Ketika dia minta anak yatim, kita maki-maki. Secara verbal, ya, secara lisan, ataupun perbuatan. Maka makna dari kata yadu'u itu lebih umum. Bukan cuma menghardik, menelantarkan, melalaikan, meninggalkan, membiarkan. Dapat ada di sebuah panti asuhan ya, yang membiarkan anak-anak yatimnya saling bermaksiat. Bahkan ustadznya pun bermaksiat. Ya, gurunya pun bermaksiat. Ya, akhirnya kan ditangkap ya. Ya, ditangkap karena kasus sodomi, ya, kasus pencabulan, ya. Dan ini yang dikhawatirkan dari zaman Nabi sampai akhir zaman ini. Orang yang menelantarkan anak ya yatim. Ya. Al-yatim. Apa yang kita ketahui tentang makna yatim ya ikhwan? Yatim itu apa sih? yatim itu Nah, yang orang Ayahnya meninggal, Pak. orang tuanya udah meninggal, Ustaz. Yang ayahnya meninggal. berarti Orang tuanya udah meninggal anak nih orang sebelum tua anak udah meninggal, berarti anak yatim gitu. sebelum balik, Ustaz. Ah, ya, sebelum balik. Sebelum Sebelum balik. balik. Ya. Nah, ini definisi anak yatim. Mata abuhu wa huwa saghirun. Sohir. Ma, Nah, itu bukan. mata digabung mata itu kata Ma, kerja. Mati. Mati itu dari oh, bahasa Arab mat. ma, Hmm, mata abuhu. ya. Nya, Bapaknya mati, bapaknya meninggal, dan dia masih wahwa kecil. saghir, dan dia masih kecil, belum balik, Hmm. ya. Ketika ditanya, ya mana yatim? Ya biasanya kan kita kalau mau ngasih anak yatim ke panti asuhan umpama ya. Ya dipanggil tuh anak yatim. Ada yang jenggotan, kira-kira anak yatim bukan? Kiranya bukan kali. Bukan. Ya, ya. Jangan mentang-mentang bapaknya meninggal dibilang anak yatim. Ya. Padahal sudah berjenggot ya, kelas 3 SMA ya. La haula wala quwata illa billah. Bukan anak yatim, tapi kan dia miskin. Maka bukan kategorinya anak yatim. Kategorinya adalah miskin, fakir miskin atau duafa dhaif, tidak punya pekerjaan, ya, tidak punya ilmu, dia tidak mampu untuk bekerja, ya, tidak bisa menghidupi kehidupannya, disebut duafa, dhaif, lemah, orang-orang lemah, ya. Nah, ini yang harus diluruskan. Nah, ini ada sebuah pertanyaan ya untuk antum, ya. Ketika antum dihadapkan
mana yang menjadi prioritas? Boleh tidak kita menyantuni anak yatim yang banyak hartanya? Ada anak yatim, bapaknya Prioritas meninggal. Ustaz. Bapaknya meninggal nih, tapi ibunya saudagar. Ya, apakah kita boleh menyantuni anak yatim yang ibunya kaya raya? Boleh nggak kira-kira? Boleh, Kalau Iya. boleh. boleh Ustaz. Prioritas mungkin. 5 aja. Kenapa? Kan dia udah banyak duitnya. Udah banyak duitnya. Iya. Karena kan nggak ada larangannya Ustaz. Nah, Nggak ada larangan. maksudnya nggak ada. Iya. Tapi maksudnya kalau ada yang lebih membutuhkan, mungkin kita prioritaskan yang lebih membutuhkan kali, Ustaz. Umpama ya, mana yang harus menjadi prioritas? Anak yatim yang kaya raya atau fakir miskin? Karena Miskin. Nih. fakir miskin, Ustaz. Hah? Fakir miskin. Anak yatim itu kalau disantuni, Eh, kata Nabi, antara aku dengan dirinya itu seperti dua jari ini, antara jari tengah dengan jari telunjuk di surga. Masa prioritasnya anak fakir miskin? oh, Gimana dong? Fakir miskin yang Enggak kan yatim kita Ustaz. diskusi, ya? Fakir miskin yang yatim Ustaz. Ya, fakir miskin ya yatim itu nggak ada pilihan. Oh, Pilihannya enggak. cuma dua. Fakir miskin atau anak yatim yang kaya. Mana yang menjadi prioritas untuk disantuni? orang miskin, Ustaz. Orang miskin kenapa? Orang miskin karena kan orang miskin bagian dari zakat juga, Ustaz ya. Wajib kan. Eh, Zakat kan kita bicara bukan zakat, sedekah. Oh, sedekah ya. Iya, sedekah. Kita ada duit nih sedekah nih, mau sedekah, Hmm. mau pilihannya cuma dua, fakir miskin. Ada nih fakir miskin, ada anak yatim tapi kaya. Hmm. Kalau Anda Mana tetap yang menjadi? Ya, silakan. Kalau Anda tetap yang ini, Ustaz, yang fakir miskin, Ustaz. Karena kan Ya, darurat, kasihan dia mungkin butuh makan. butuh makanan. Ya, Hmm. terus kebutuhannya banyak ya. Iya, 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 iya. Betul. Ya, Iya. maka ada kaidah nih yang harus diperhatikan untuk kita semua ya. Kalau ada dua pilihan yang harus dihadapi, ya, pilihannya dua-duanya ini urgent misalkan, penting, ya, maka kaidah usul fiqh mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Artinya adalah ya memprioritaskan mengurangi mudarat, mengurangi kerusakan itu lebih menjadi prioritas dibandingkan banyaknya maslahat. Ya. Seumpama ya anak yatim kita santuni, maslahatnya ada, tapi mudaratnya lebih besar meninggalkan fakir miskin. Ya, fakir miskin akan terlantar dan kondisi mereka lebih darurat dibandingkan anak ya yatim. Ya, sedangkan anak yatim yang kaya raya bisa kita berikan secara apa? Kasih kasih sayang. Ya, uh, tersenyum adalah sedekah. Ya, memberikan perhatian lebih kepada anak ya yatim. Nah, ini pentingnya kita membahas seperti ini. Di hutan nggak ada makanan kecuali bangkai. Mana yang jadi prioritas? Makan bangkai atau nggak makan tapi mati? Gimana? Ya, Ikhwan? Makan bangkai, Ustaz, terpaksa. Kalau nggak, Terpaksa. Hmm. Mm-mm. Kalau nggak ada Kalau lagi, nggak makan, mm-mm. Hmm. Kalau nggak makan mati jadinya, Ustaz. Kalau nggak makan mati. Di hutan kita nggak tahu, ya.
seberapa bahaya tumbuhan-tumbuhan di sana. Ya oke, kita bisa makan tumbuhan. Ya, jamur. Nah, kalau jamurnya ya, jamur yang biasa kita masak di rumah ya, dan kita tidak tahu keilmuannya. Ya, beda ya kalau kita ada ilmunya. Ya kalau kita nggak tahu ilmunya, ya malah semakin mudaratnya semakin besar, maka lebih baik mengurangi mudarat daripada mati akan bangkai. Ya, karena kondisi darurat. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Nah, insya Allah. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan ya ikhwan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa artinya ikhwan? Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Naam. Ya. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang artinya secara bahasa la yahuddu dari kata hadda yahuddu. Mohon sembari dicatat ya ikhwan. Ini penting. Hadda yahuddu. Kata kerja ya. Kata kerja ini diambil kata kerja present atau kata kerja yang sedang terjadi. Ya. Yahuddu. Ya. Artinya tidak memprioritaskan. Hadda yahuddu itu artinya menghimbau, ya, mendesak, memprioritaskan, menganjurkan. Ya. Ini lebih dahsyat kalimatnya. Tidak mendorong, tidak menganjurkan, tidak menekankan, tidak memprioritaskan. Ya. Ala ta'am. Ala itu adalah huruf apa ya, ikhwan? Kita sudah belajar. Namanya huruf apa? Ya, Huruf jar. Huruf jar. Hmm. Ya. Huruf jar, sahih. Ya, dan dia tidak memprioritaskan, menganjurkan, mendorong, menekan, mendesak agar apabila ada fakir miskin, ya, dia memberi makan. Ya, memberi makan orang-orang miskin. Ya. Miskin dari kata kerja, sakana. Yaskunu. Ya. Artinya tempat tinggal atau tinggal. Ya. Oh, miskin itu orang yang nggak punya tempat tinggal. Ya. Nah, dia punya tempat tinggal di kolong jembatan. Ya, tidak layak maksudnya ya, di sini tidak layak untuk ditempati. Atau tidak sesuai dengan kebutuhan hari-harinya. Tidak tercukupi kebutuhan hari-harinya. Ya, sudah gajinya UMP, di bawah UMP malah. Ya, upah minimum provinsi, ya. Sudah di bawah UMP, ya. Dikatakan oleh Badan Statistik ya nasional itu didefinisikan orang miskin, ekstrim miskin itu yang sehari ya upahnya kurang lebih $2 ya. Kalau $2 berapa kira-kira? 30.000. 30.000 sehari. Ya. Sehari 30.000. Berarti kalau 30 hari berapa ya, Ikhwan? 900.000, Ustaz. 900.000 sebulan. Ya. Sedangkan gaji guru itu ada yang menembus 300.000 sebulan ya, Ikhwan. Ya. Kita tidak bisa membayangkan kondisi. Ini kita bicara gaji ya, gaji pokok mereka gitu ya. Ya. Belum kalau ada sampingan dan lain sebagainya. Ya. Kesulitan.
Itu adalah orang-orang miskin yang butuh makan. Mereka nggak butuh duit. Mereka tuh butuh makan. Ada orang miskin butuh duit, namanya bukan orang miskin. Orang menengah, ya. Orang yang menengah itu biasanya butuh uang. Tapi orang yang benar-benar miskin, dia butuh apa? Makan ya, ikhwan. Ya, butuh makan ya, ikhwan. Ya. Toh kalau dikasih uang digunakan untuk apa? Buat makan. Ya, tapi ada orang yang nggak mau mendorong, tidak mau mengajak, yuk kita bagi-bagi makanan. Yuk kita sedekah Jumat, ya. Jumat berkah. Kalau bisa setiap hari kita kasih makan orang, ya. Harusnya jual nasi ya 10.000 kita jual 5.000, kita jual itu bagian dari sedekah. 3.000 kita jual, ya setiap Jumat hanya 1.000, ya bisa dapat nasi dengan lauk pauk, ya ini adalah orang yang mendorong untuk bisa membantu fakir miskin. Tapi orang-orang yang mendustakan agama dia nggak mau, pelit, bakhil. Dan yang lebih parah lagi pada ayat yang keempat ya ikhwan, fawailul lil musallin. Apa artinya ya ikhwan? Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Iya, perhatikanlah ya ikhwan. Fa, ya, Orang maka wailun. Wailun itu adalah sebuah kata celaan. Ya, artinya celakalah, hinalah. Ya, terhinalah. Ya, atau celakalah. Dan banyak ya dalam ayat Al-Quran tuh. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Ada lagi celakalah ya bagi setiap ya orang yang pengumpat, ya pencela, ya. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang mengurang-ngurangi timbangan. Kalau orang-orang yang nambah-nambahi timbangan, ya sodakoh namanya ya. Dia sedekah. Ya kurang-kurangi timbangan. Curang. Celaka. Nah, wailun itu artinya celaka. Sungguh celaka. Sungguh dalam bahaya ini orang. Siapa? Lil musallin. Dari kata li. Ya, li yang artinya untuk, kepada, ya, atau milik, teruntuk. Musallin dari kata musallun, artinya adalah orang-orang yang sholat. Nah, ada apa? Kok bisa ayat ini ya memberikan pernyataan celaka orang-orang yang sholat? Padahal orang sholat itu menghadap Allah, menghapuskan dosa-dosanya, memberikan ganjaran yang banyak. Dan yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah adalah amalan sholatnya. Imaduddin, tiang agama sholat itu. Tapi pada ayat ini orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah celaka dia ketika dia sholat. Ketika dia melaksanakan sholat. Berarti ini orang kafir atau orang munafik ya ikhwan? Orang munafik. Orang munafik. Ya, orang munafik. Kalau orang kafir sudah hilang. Gak ada sholat. Mereka gak sholat. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, tapi ini orang munafik. Mereka sholat. Dan orang munafik itu sepanjang generasi umat Islam akan terus ada ya ikhwan. Ya, dari zaman Nabi itu udah ada.
ya. Ada Musailamah al-Kadzdzab, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Sampai akhir zaman. Zaman Nabi aja banyak, apalagi di zaman kita orang munafik ini, ya. Ketika dia sholat ada apa? Apa yang dia lakukan ketika sholat sampai Allah mencelakakan mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Apa artinya ya ikhwan? Bisa dua. Itu yang Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Ambilin sepuluh. Yang lalai. Ya kalau di sini yaitu orang-orang yang lalai terhadap apa? Sholatnya. Ya. Lalu dijelaskan di dalam para ahli tafsir, orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu sholat. Nah, lebih detail. Ya. Sahun, ya, artinya dari kata saha, yang artinya melupakan, melewatkan, melalaikan. Ya. Bahkan bisa diartikan apa? Sembrono, teledor, kekeliruan, ya, kurang perhatian terhadap sholat. Maka kita bahas di sini alladzina, yaitu mereka, an, tentang sholat mereka, sholatihim, sholat mereka. Maka sholat mereka itu sahun, lalai. Ya. Ketika azan dikumandangkan, seringkali kita bilang apa? Tunggu azan. Kalau mau berangkat ke masjid, tunggu azan selesai. Sudah azan, lalu kita bilang tunggu apa? Tunggu iqamah. Ya. Sudah mulai takbir, ya. Lalu kita bilang tunggu belum ruku. Ya. Selesai sholat baru mau sholat. Ya. Dan ini orang-orang yang lalai dari melaksanakan ibadah sholat. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Himna insyaallah. Fahimna insyaallah. Jadi kita bisa lihat ini orang baik atau tidak itu dari sholatnya, ikhwan. Ya. Ada seorang ya ulama besar ketika anaknya ingin dilamar oleh seorang pria, ya, maka si syekh ini, ulama ini, ya, mencari tahu kesehariannya. Jika sholatnya benar-benar luar biasa, ya, belum azan sudah berangkat ke masjid, ya, dan berangkat paling awal dan pulang paling terakhir, maka ini kategori orang yang saleh. Kita katakan tidak sempurna, ya, karena tidak ada manusia yang sempurna, ya. Ada orang yang rajin sholatnya, ternyata juga ada yang melakukan keburukan. Maka itu kembali kepada niat awalnya. Maka orang-orang munafik sholatnya ini udah kelihatan, malas-malasan, ya. Bukan hanya malas-malasan, diperdetail. Alladzina hum yura'un. Apa artinya ya ikhwan? Yang berbuat ria. Yang berbuat ria. Ya, lihat lagi ya di sini di footnote-nya dijelaskan. Ria adalah melakukan perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah, melainkan untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Ya. Ini kita bicara langsung kepada konteks tujuannya ria langsung. Tapi kalau di terjemahan beda.
terjemahan secara bahasa. Alladzina, yaitu hum, mereka, yuraun dalam bentuk kata kerja pasif. Ya, dari kata ro'a yara juga. Ya, yara itu artinya dia sedang melihat. Nah, yuraun dilihat. Kalimat pasif. Ya, yaitu orang-orang yang sholat, ketika dia sholat, dia ingin dilihat. Disebut dengan ar-riya, dari kata ro'a yara, ingin dilihat. Orang yang riya adalah orang yang ingin dilihat bahwa dia adalah orang salih. Orang yang memiliki derajat yang tinggi, tokoh masyarakat, dihargai di mana-mana. Ya. Ketika sholat ingin dilihat. Seperti apa contohnya? Ya. Orang yang sholat ingin dilihat, lihat saja kalau sholat di masjid, ya dia luar biasa khusyuknya. Tapi ketika dia sholat sendirian, ya maka dia tidak bisa khusyuk dalam sholatnya. Ya, dan masih banyak lagi. Ini bukan masalah sholat saja ya, riya ini. Ingin dilihat. Ya. Nah, temannya riya namanya sum'ah. Dari kata sami'a yasma'u, ingin didengar. Ya, saya ingin didengar orang baik. Dipanggil apa? Pak Haji, Bu Hajah, orang solih. Ya, mau dipanggil Habib, mau dipanggil gelar yang ini dan itu. Ya, kalau riya ingin dilihat, kita lihat ada sebuah postingan status, alhamdulillah statusnya ada gambar orang naik haji. Alhamdulillah lagi persiapan ya wukuf di Arafah, diposting. Ya, alhamdulillah sedang sholat malam. Ya, difoto itu sama istrinya sholat berjamaah. Ya, di sepertiga malam dia posting. Apakah ya dia tulus untuk berdakwah menyampaikan, "Hayo kita sholat tahajud bersama-sama"? Ataukah memang ada unsur riya? Nah, ini kita renungkan bersama ya, ikhwan. Maka jangan tampakkan kebaikan akhirat di postingan-postingan kita. Ya, tapi tampakkanlah ya kebaikan-kebaikan akhirat di depan Sang Pencipta. Pamer itu boleh ya, ikhwan. Siapa bilang pamer itu nggak boleh? Tapi pamer dalam kebaikan itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Maka itu menjadi wasilah, tawassul, ya. Berdoa dengan tak bertawasul, perantaranya adalah amal soleh kita boleh. Ya, paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan ayat terakhir ya, ikhwan? Mau tanya ayat pertama boleh, San? Ya, silakan, silakan. Kan di ayat pertama kan aro'aita, tahukah kamu? Berarti kan ayat ini ditujukan kepada satu orang ya, San. Ya, betul. Kenapa Allah memakai pemilihan katanya tuh kepada kamu, kenapa nggak kepada kalian gitu? Nah, ya, baik. Terima kasih. Ya, maka jawabannya di sini kepada Nabi kita ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Allah turunkan wahyu ini kepada beliau. Ya, seperti pada ya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Nah, katakanlah. Ya, Al-Kafirun juga katakanlah itu kepada siapa? Kamu. Kamu itu adalah Muhammad. Ya, sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dan ini ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada ayat pertama dalam surah Al-Maun. Kenapa kepada Nabi? Karena di zaman Nabi sebelum datangnya wahyu belum ada kejadian seperti ini. Ya, setelah turunnya wahyu, ya, maka bermunculanlah orang-orang munafik. Ya, nah ini juga yang harus diperhatikan. Ya, meskipun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan terjadinya orang-orang munafik barulah turun ayat ini. Ya, jadi ta di sini kamu ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan otomatis kalau ditujukan kepada Nabi, maka kepada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Pahimna ini. Sama satu Nah, lagi silakan. Boleh. di ayat kedua dan ayat keempat itu kan diawali dengan fa ya. Maka itu penulisannya memang disambung ya sama kata selanjutnya. Kayak Iya. fadzalika dan fawailul. Ya, betul. Baik. Penggunaan huruf fa, dia huruf yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia seperti benalu ya, dia harus menempel dengan isim atau dengan kosakata mufradat yang lainnya. Ya, dan penulisannya harus menempel. Beda dengan huruf waw. Waw itu dia berdiri sendiri. Penulisannya ya, tapi penggunaannya tetap harus menempel dengan kosakata lain agar bisa memiliki makna. Ya. Jadi kalau segi penulisan fa ini akan menempel ya, dan dengan isim ataupun mufradat lainnya. Seperti fadzalika berarti setelah fa ada za yang menempel. Ya, fawailun ya, fa setelah itu waw digabung fa dengan waw. Beda dengan waw. Waw ini penulisan kaidahnya berbeda. Tidak bisa digabungkan dengan huruf yang lain. Ya. Pahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan terlebih dahulu pada ayat terakhir ya ikhwan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa yamna'unal ma'un. Apa artinya ya ikhwan? Dan enggan memberi bantuan. Naam. Dan enggan memberikan bantuan. Tadi kita singgung al-ma'un itu apa sih artinya? Kalau di terjemahan judulnya apa ya ikhwan? Ya, di mushaf itu tulisannya barang-barang yang berguna. Bukan berharga ya, berguna, bermanfaat. Jadi makna itu al-ma'un itu diambil dari mana? Ma'unah. Artinya bantuan. Kata kerjanya a'ana yu'inu. I'anah. A'ana yu'inu. Artinya adalah pertolongan. Ya. Kenapa bisa diartikan barang-barang yang berharga? Berguna ya. Bermanfaat. Karena bantuan dan pertolongan itu harus diberikan dengan barang-barang yang bermanfaat, yang berguna. Ketika kita ingin memberikan bantuan, kita berikan barang kita yang terbaik, barang yang berguna untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Maka diartikan al-ma'un. Ya. Maka dari itulah di ayat 7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan kalau di terjemahan. Secara bahasa dari kata mana'a yamna'u, mamnu' artinya adalah mereka melarang memberikan bantuan kepada semua orang. Hatta anak dan istrinya bisa jadi.
bapak dan ibunya. Ya, itu ciri khasnya orang munafik ya, ikhwan. Ya, individualisme, egoisme. Ya, ciri-ciri orang-orang munafik. Nggak mau ngasih bantuan kepada orang lain. Ya, beda ya dengan orang yang mau tapi dia belum mampu untuk memberikan bantuan. Beda. Ya, saya mau bantu tapi ya saya belum bisa. Ya, semampu saya bantunya hanya bentuknya doa. Saya belum bisa bantu Palestina. Ya, dijajah oleh Zionis Yahudi. Ya, tapi ada doa, kita doakan. Maka ini adalah orang yang mau memberikan pertolongan, bantuan. Tapi kalau orang yang enggan, orang munafik enggan, ya bahkan dia mencari-cari celah. Ya, buat apa bela Palestina? Kita juga Palestina juga sebelumnya menyerang Israel. Nah, ini orang yang disebutkan oleh Al-Qur'an, alladzi yukadzibu biddin. Orang-orang yang mendustakan agama Islam. Dia nggak mau mendukung orang-orang yang terzalimi, mendoakan orang-orang yang terzalimi. Ya. Dan enggan, bukan enggan lagi, melarang. Melarang di dalam hatinya untuk memberikan bantuan. Tak mau dia memberikan bantuan kepada siapa? Orang-orang yang membutuhkan. Ya, orang-orang yang membutuhkan. Fahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, hal min soal ada yang ditanyakan ya, ikhwan. Ustadz, ini jadi babnya membantu orang miskin dan anak yatim itu gimana ya, Ustadz? Maksudnya apakah jadi seperti fardu kifayah atau gimana, Ustadz? Karena kan serem juga ya, misalnya di lingkungan kita ternyata ada anak yatim tapi kita nggak tahu gitu. Itu gimana? Terus menggugurkan kewajiban kita eh supaya kita nggak termasuk orang yang membiarkan mereka gitu. Gimana ya, Sob? Ya, baik. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Mungkin kita ringkas ya. Jadi bagaimana kita ya jangan sampai tidak membantu kepada contohlah anak yatim, orang miskin, ya. Sedangkan di tengah-tengah kita banyak nih orang miskin, anak yatim, yang mungkin kita nggak tahu. Nah, padahal itu jawabannya. Ketika kita tidak tahu, maka gugurlah hukum-hukum tersebut. Tapi ketika kita tahu, maka ada kewajiban kita sebagai orang muslim. Ya, kita tahu di satu komplek rumah kita atau tinggal di kampung ada anak yatim dan butuh bantuan dan kita mampu untuk memberikan bantuan tersebut. Nah, itu ada syarat-syaratnya dan kriterianya. Ya, jangan sampai kita memaksakan. Ya kita bantu nih anak yatim, ya. Dengan apa? Nggak ada uang, nggak ada harta, padahal anak yatim butuh harta, butuh sekolah, biaya, dan lain sebagainya. Kita paksakan, biar nanti kita bertemu dengan Nabi, ya seperti dua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk. Akhirnya pinjam pinjol. Kira-kira, ya benar nggak seperti itu? Ya, nggak benar. Ya, sesuai dengan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Kita belum bisa, belum mampu. Ya, kalau belum mampu kita doakan kepada anak yatim. Ya, yang ada di lingkungan kita, saudara-saudara kita, ataupun fakir miskin. Ya, kalau nggak tahu itu urusan yang berbeda. Ya, kalau pura-pura nggak tahu, nah ini bisa masuk ke dalam alladzi yukadzibu biddin. Ya,
Kalau kita sudah tahu tapi kita tidak mampu, maka doakan. Ya, doakan. Ya, bukan menelantarkan, ya biarkan aja. Tidak kita perhatikan, anggap sepele. Nah, ya, fahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, insyaallah. Baik, alhamdulillah. Ya, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atas izin Allah dengan karena amal soleh ya yang kita lakukan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan surah Al-Ma'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita agar kita dijadikan hamba-hamba Allah yang menyantuni anak yatim, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan dan menghindari dari orang-orang yang riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin dipuji dengan ucapan, ya. Dan kita juga berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dari orang-orang yang mendustakan agama Allah, ya. Maka kalau kita belajar bahasa Arab lebih mengena ya ayat ini, menjadi pelajaran buat kita. Kalau ada orang membutuhkan, kita bantu, ya. Kita bantu semampu kita, ya. Kita bantu semampu kita. Kita berikan perhatian lebih kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama fakir miskin, du'afa, ya tidak memandang dia orang Islam ataupun tidak ya. Kalau urusan miskin ya, miskin tidak memandang dia orang Islam ataupun tidak, ya. Nah, begitu pula anak-anak ya, yatim, ya. Tapi ketika ada non Muslim dari anak yatim, kita bisa mengajarkan untuk mendorong mereka masuk ke dalam Islam, ya. Fahimtum insyaallah ya akhwan? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Mungkin ini ya yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Ya, semoga kita semakin semangat belajar bahasa Arabnya. Durusul Lughah Al-Arabiyah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Hadza ma aqulu lakum, ini mungkin yang bisa disampaikan. Idza wajadtum minni al-khata' fa huwa minni. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi. Ya, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla fi'ula. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.